Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang bagaimana menghadapi kesulitan. Sebetulnya dalam hidup kita ini tidak ada yang sulit. Yang ada adalah kita belum tahu caranya, itu saja. Kalau sudah tahu caranya, nggak ada lagi yang sulit. Buktinya apa? Begitu banyak orang bisa menyelesaikan persoalannya. Begitu orang bisa berhasil. Karena mereka tahu caranya. Tetapi ada orang-orang yang kesulitan sekali untuk berelasi, untuk sukses dalam pekerjaan, karena tidak tahu caranya. Saya sendiri mempunyai pengalaman, kalau urusan mobil, memperbaiki ini dan itu, atau motor, mesin, saya tidak ngerti. Tetapi begitu saya bawa ke bengkel, dengan mudah tukang bengkel itu menyelesaikannya. Karena memang dia tahu caranya dan saya tidak tahu. Kalau saya tahu caranya, saya kerjakan sendiri, tidak ada kesulitan. Maka yang paling penting adalah ketika kita mengalami kesulitan, kita harus belajar bagaimana caranya mengatasi kesulitan itu. Nah, itu yang paling penting. Maka inti utamanya adalah membuka diri. Kemudian mencoba mencari bagaimana caranya mengatasi persoalan itu. Di segala bidang. Kalau Anda mengalami kesulitan berelasi dengan pasangan, tidak ada yang sulit. Itu berarti Anda belum menemukan caranya sehingga bisa berelasi dengan mudah. Hanya itu. Maka penting sekali mencari cara untuk menemukan solusi mengatasi persoalan di bidang apapun. Maka sekarang Anda bisa lihat Anda sedang mengalami kesulitan di mana. Apakah ada kesulitan dalam hal relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak? Coba cari solusinya. Bagaimana caranya? Pasti ada. Hanya belum ketemu kalau sulit. Nanti kalau sudah ketemu tidak sulit lagi. Sesederhana itu. Dan penting bahwa kita mencari cara, itu penting. Karena kemudian itu memotivasi kita untuk tetap berpikiran positif. Karena kita tahu dan kita percaya ada solusi. Maka kita mencari caranya untuk mengatasi persoalan itu. Dan selain memotivasi kita, itu juga membantu kita berpikir positif. Daripada menyalahkan, wah saya mengalami kesulitan dalam relasi ini karena pasangan saya, ini karena anak saya. Tidak ada solusi di situ. Daripada menyalahkan, berpikir positif, oh berarti masih ada yang belum saya ketahui. Sehingga saya sulit berkomunikasi dan berelasi dengan pasangan, dengan anak saya, dengan tetangga saya, dengan bos saya, dengan siapa saja. Maka kemudian termotivasi untuk mencari, menemukan solusi. Bagaimana caranya relasinya bisa menjadi lebih baik. Kita kemudian menjadi lebih positif dalam menghadapi persoalan. Dan menurut saya, orang yang paling bahagia adalah orang yang tahu caranya untuk bersyukur. Orang yang tahu caranya untuk terus-menerus berpengharapan. Dan karena mencari maka menemukan. Orang yang tahu bersyukur, tahu caranya bersyukur, dia akan bersyukur terus, termasuk ketika orang lain menganggapnya kemalangan. Seperti orang Jawa. Orang Jawa itu bersyukur terus, beruntung terus. Kecelakaan, kakinya patah, waduh bersyukur, untung yang patah kakinya, bukan lehernya. Jadi masih bisa hidup. Nah itu dia. Karena dia tahu caranya. Yaitu bersyukur melihat sesuatu yang bisa disyukuri. Bahkan patah kaki bersyukur.
Karena bukan leher yang patah. Nah, ada orang yang melihatnya dengan cara yang berbeda. Begitu patah kaki sudah menyalahkan orang yang nabrak, orang yang membuat jalannya tidak bagus sehingga dia kecelakaan, macam-macam. Lalu yang terjadi adalah sakit hati. Karena tidak tahu caranya. Peristiwanya sama loh. Tetapi yang satu tahu cara bersyukur, yang satu tidak tahu caranya bersyukur. Lalu malah komplain, negatif, menyalahkan. Sementara yang tahu bersyukur, selesai. Wah, untung kakinya yang patah, bukan lehernya yang patah. Beres. Maka kita perlu berusaha dan terus mencari cara untuk mengatasi persoalan. Itu adalah prinsip. Sesederhana itu. Itu berarti kita yang bertanggung jawab, kita yang berpengharapan, kita yang berusaha. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi yakin bahwa bisa. Mengapa? Karena ada orang lain yang telah lebih dahulu bisa. Itu berarti hanya masalah perbedaan, yang satu tahu caranya, saya belum tahu. Dan pasti ada solusinya. Apalagi kalau kita bersama Tuhan mencari solusi itu. Apalagi kalau kita sudah biasa tahu caranya bersyukur. Wah, kita lebih tenang, lebih banyak bersyukur, dan kemudian menemukan cara yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Di bidang apa saja. Itu adalah prinsip-prinsip dalam mengatasi persoalan. Dan yang menarik, justru setiap persoalan yang besar adalah kesempatan untuk bertumbuh. Coba Anda perhatikan, kalau kita melihat ke masa lalu, siapapun itu, Anda sendiri maupun orang lain, maupun orang hebat. Tidak ada orang yang hebat melihat masa lalu, kemudian melihat saat-saat pertumbuhan itu dari peristiwa-peristiwa yang tenang-tenang, yang aman-aman. Biasanya ketika melihat ke masa lalu, saat-saat bertumbuh adalah saat-saat yang penuh tantangan dan cobaan. Dan kemudian itulah yang membuat seseorang menjadi lebih kuat. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, tidak ada kapten kapal yang hebat yang dihasilkan dari lautan yang tenang. Kapten kapal yang hebat lahir dari lautan yang bergelora, dari sela-sela karang yang berbahaya, yang mampu mengatasi gelora lautan dan angin badai di tengah-tengah lautan yang banyak sekali karang-karang terjalnya. Tergantung kita. Kalau kita mempunyai sikap yang positif, yaitu fokus pada mencari cara untuk mengatasi persoalan, maka kemudian kita positif, kita bertumbuh, kita kemudian menjadi lebih tahu dan bijak di segala persoalan. Baik persoalan relasi, persoalan pekerjaan, persoalan komunitas, persoalan rumah tangga, persoalan apa saja. Fokus mencari solusi. Positif, bahwa hanya masalah saya belum tahu saja. Kalau saya sudah tahu, maka tidak ada lagi yang sulit. Karena bagi orang yang sudah tahu caranya, memang tidak ada yang sulit. Zaman dulu, Columbus bertaruh bagaimana bisa mendirikan telur. Tidak ada yang bisa, dan Columbus dengan sederhana menancapkan, tak, berdiri. Karena tahu caranya. Sama ketika orang mengklaim Columbus menemukan benua Amerika, mereka mengatakan gampang. Ya karena sudah tahu caranya. Bagi yang belum, itu sulit sekali. Sama seperti anak sekolah yang lagi belajar matematika. Soal itu sulit sekali karena belum tahu caranya. Coba sudah tahu caranya, bukan sulit lagi. Maka tidak ada persoalan yang sulit di bidang apapun. Yang ada adalah belum tahu caranya. Maka carilah dan engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Teruslah membuka diri. Bersikaplah positif, penuh pengharapan. Selalu ada jalan.
karena Tuhan adalah jalan. Apalagi Tuhan yang adalah jalan itu menemani kita, Immanuel, dan sangat mencintai kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.